Dan grafiknya nggak begini. Grafik utama Outlander ini kalau di mapping kurang bagus. Begini. Nah itu kita kita penting bersama Abonyet apa yang sudah kita lalui selama 8 tahun. Langsung kita review. Reviewnya, performanya ternyata memble. Nah, sudahlah. Kita bahas aja yang sudah kita oprek. Pertama kita spill dari segi otomatis. Ini kalau panas, mobil ini Outlander Sport loyo banget. Jadi kalau panas loyo kita dibikin lebih dingin. Dari sini sampai sini ya. Kurang lebih dimensinya ini begini. Itu benar-benar kita perhatikan level tingkat kedinginannya. Gimana kita pernah ganti segini doang, pasti sudah panas duluan. Waktu ikut-ikutan Garori ya, garasi roboh, sudah panas duluan. Dari Purwokerto gitu ya. Ini radiator juga diganti. Engine coolant juga biasa ya engine coolant ya. Tapi termostat kita harus ganti. Kenapa? Di biasa tuh 86 ada sepil plus 8 lagi, berarti 92 rata-rata. Karena kita nggak bisa panas, kita ganti ke 82. Kalau dibikin 86, panasnya terlalu panas, akan susah. Lama bergeraknya, ya. Terus karena ini mobilnya unik, suka dioprek-oprek bagian elektrikalnya. Waktu itu letaknya dibakar tikus, jadi kipas fan-nya nggak bisa bergerak. Karena nggak bisa bergerak, diem aja, mati. Sampai motor fan-nya nggak bergerak juga, ya udah kita oprek aja. Kita oprek, di bagian dalam juga kita pasang sensor, supaya di angka 90 atau 85 sudah nyala high speed. Di angka 80 sudah dingin lagi ya. Yang selanjutnya untuk nampung supaya tenaga mesinnya lebih bagus, ECU-nya kita remap khusus ya. Remap khusus sama Mbah Nur. Itu sampai sekarang kita tetap bikin lebih gila lagi karena mobilnya abangnya lagi itu udah gila-gilaan dan tidak ngayun dan grafiknya nggak begini. Grafik utama Outlander ini kalau di mapping kurang bagus. Begini. Nah itu kita setting AFR-nya, airflow ratio-nya, lambda sensor kita sesuaikan. Berapa sih harusnya di RPM sekian, berapa harusnya di RPM sekian. Nah itu kita atur. Ya. Sesudah diatur, baru kita remap ulang. Ya. Lah, lalu karena sudah di remap duluan, yang kesalahan orang-orang tuh pasti remap duluan, tidak memikirkan lambda sensor, ya sudah akan terjadi grafik seperti ini. Grafiknya besar di depan tapi atasnya loyo ya. Lalu kita sudah tanamkan di sini grounding dari pihak Top 702. Kenapa? Karena dia di bagian ujungnya itu dia punya sesuatu yang lebih dahsyat, di mana grounding lain tidak bisa memberikan yang lebih baik itu. Di coil-coil kita grounding juga ya, jadi minus-minusnya kita grounding semua. Di throttle body juga kita grounding semua. Tapi throttle bodinya kita hanya grounding di kabel. Throttle body ini cukup menarik, karena sebelum ganti throttle body, itu bisa mendekati 186 lebih. Belum kita dustek, baru remap only. Dengan kondisi knalpot grong seadanya ya. Coba ganti header doang, header aja diganti, yang lain belum. Lalu kita pasang throttle bodinya si Lancer EX, Grandis maaf. Grandis sama Evo kurang lebih sama, itu lebarnya 60-an. 58 lah sebenarnya, lebar belakang 58. Lalu kita porting polish, kita alusin lagi, kita beresin lagi ya. Terus servonya nih kita tetap pakai Outlander,
ya. Tapi throttle bodinya pakai punya Grandis ya. Kalian punya kesulitan, kalian bisa konsultasi nanti ke Koin Outlander Sport. Koin salah ya? outlandersport.coin ya. Nah, kalian bisa IG-nya di sini lah ya. Nanti kita bisa bantuin ya. Karena ini tujuannya cuma ngoprek-ngoprek ya. Tidak mencari keuntungan ya. Kita ngoprek-ngoprek hobi ya, karena ini hobi kita nih ya. Outlander adalah hobi saya dan saya nggak akan jual kecuali di tapi jangan sampai mudah-mudahan kita tetap bisa mampu ngempanin ya. Karena ini sekarang nih kecelakaan. Nah, ini kita mau betulin lagi nih. Nggak sampai hancur sih karena kuat banget ya. Robeknya cuma robek doang dia. Yang mobil depannya blesek. Kuat banget ini mobil. Lari ke strut bar. Outlander ini sangat ngayun. Kalau udah bener-bener jalan tuh ngayun, ngendoy-ngendoy, kurang stabil ya. Para pakai lokal masih kurang puas. Lalu kita pasang Ultra Racing ya. Kita nggak suka goyang-goyang, pusing kepala kita. Karena butuh lebih diem ya. Dari front bar, front lower bar, harusnya di tengah ada lagi. Tapi di Indonesia nggak ada, kita lagi pesen ya. Di belakang ada lagi. Di dekat bagian sasis. Di dekat bumper, di atas knalpot ada lagi. Itu lumayan banyak ya. Tapi untuk all ribbon dia nggak terlalu banyak. Tapi kalau untuk gaban masih banyak ya. Lanjut ke kaki. Kaki kita udah pakai si AC Delco selama 2 tahun setengah. Tirot pakai Thailand, long tirot pakai Thailand ya, karena kita udah pakai 55 juga tetap aja oblak ya. Thailand aja murah meriah main thread. Lalu kita di bagian pengereman kita pasang selang hel karena butuh pengereman, daya pengereman lebih banyak lagi karena tenaganya udah 186 lebih. Ya enggak? Kalau kita lebarin pakai Homura Race ya yang lightweight ya, pakai bannya 245 ring 19 tapi ya sayang ya. Mesti pakai ring 18. Jadi bearing-bearingnya lebih kuat. Tapi ini bearingnya belum pernah diganti. Jadi ya so far so good. Yang penting jangan pernah banjir-banjiran aja. Bye-bye kalau banjir-banjiran ya. Disc brake kita mau nggak mau kita bikin drill karena kalau nggak dibikin drill itu tetap ngelos ya. Lumayan lebih tahan lagi kurang lebih 20%. Dan dipakai selang hel akan jadi performanya 40% lebih. Lebih responsif pengeremannya ya. Lebih mantep. Ini pakai Brembo tapi masih pakai yang seramik. Jadi bener-bener buat pengereman kelas-kelas berat. Sebenarnya sih sama-sama aja lah ya. Tapi intinya dia lebih pakem aja. Memang Brembo ini lebih pakem. Kalau pakai yang biasa, saya udah pernah coba, nggak bunyi memang. Tapi dia kurang pakem. Jadi saya pakai Brembo yang keramik, yang bener-bener high quality-nya. Cuman nanti ada bunyi dikit. Tapi itu lumrah karena memang kita suka ngebut, ya wajar lah. Karena pengereman itu pasti terpaksa, akan dipaksa kan. Ya kalau ada debu atau gimana, ya wajar lah ya. Masih segera dibersihkan lagi. Dari segi force stabilizer ya, kita pakai Top 702, kita series. Jadi kita mencari titik dari aki ini paling kecil. Paling topnya adalah produk di turbo, kita double, bikin paralel. Hasilnya lebih mantap. Sangat rendah banget. Enak. Untuk fog lamp ini nggak ada yang spesial. Ini cuma pakai ya. Ini standar, LED standar ya, nggak ada yang lain-lain. Ini pakai biasa ya, masih pakai biasa. Nanti kita bikin sabar semua. Karena terus terang ini masih kurang terang. Luar nggak ada yang spesial, masih tampak OEM semua, lembut. Nah ini nih, satu hal nih. Pentil ini pentil ajaib nih, pentil ajaib nih. Ini pentil ajaib nih, kau harus punya nih, kau harus beli supaya transmitternya dari radio atau antena lebih jauh banget daripada orinya. Kalau ori kan sering lapuk tuh, ori nggak lapuk. Kalau pakai ini nggak lapuk, ini tahan lama banting. Bantingan lama, tahan lama banget ini, bantingan. Body nggak masalah, tapi ada spesial. Lupa kasih tahu. Ini kedap sekali ya. Tuh, ya. Kedap banget. Rahasianya satu hal. Ya. Jadi kalau sistem Eropa, dia karet dengan karet ketemu. Ya, ketemu karet. Jadi karetnya ketemu tuh. Ya. Kalau kau lihat itu ketemu. Jadi dia bisa kedap. Kedap. Kedapnya itu bisa turun belasan dB. Itu sangat pengaruh banget ya. dB itu dB meter. dB meter kalian bisa install apa aja sebelum pakai, sesudah pakai, dB meter kita pakai. Itu
Mestinya di sini ada karet Z, belum kita pasang karena masih restorasi ya kita juga. Ntar kalau udah beres kita bikin lagi. Ini juga kita mau restorasi kan udah pecah-pecah juga nih. Ini karet B, ya. Ini karet D. Nanti di sini juga akan kita pasang karet Z, ya. Lebih kedap lagi nanti, Lep. Nah, sama. Ini karet B, ya. Termasuk belakang. Nah, kita kasih ini. Kalau ini sih nggak begitu pengaruh. Ini cuma supaya ini lebih bersih aja, ya. Tapi pengaruhnya adalah di sini. Ini kita pasang karet B, ya. Ini akan lebih kedap sekali, ya. Kedap banget tuh ya. Sampai sini kita pasang. Nah, ini kita melingkar. Nah, ini ketemu lagi di sini, ya. Depan ini belum pernah dioprek, masih murni, originalnya. P3K udah harus ada ya. Bannya belum pernah kesentuh aspal, cuman nyentuh muter bentar langsung dinaikin lagi. Ya. Bagian dalam spesial cuman di bagian lampu aja karena buat orang tua ya. Dia ada lampu di bawah, ya, supaya menerangi kaki kalau misalnya orang tua mijit ke tanah. Takutnya orang tua kan suka nggak was-was begitu dibuka. Nah, di sini ada lubang, takutnya keprosok, ya nggak? Takut keprosok. Ya, di sini ada lampu. Nah, tugasnya itu bukan buat ngeliat tai, bukan. Nah, ruangan udah terang kan? Tuh kalau lihat sendirilah, ya kan? Nggak ada outliner seperti ini, enggak. Yang ada cuma beberapa doang. Ini sensor panas. Kita rubah jadi sensor telur ayam. Kenapa? Karena cuman ini yang mampu bisa membuat sensornya berjalan. Belum pernah rusak, ini masih begini aja. Di bagian depan itu ada sensor lagi untuk ngubungin ke sini, ya. Jadi ini 90 atau 85 udah nyala kipas. Dia kembali lagi ke 80. Karena ternyata paling ekstrim itu pas lagi saat kita ngebut dan standby. Jadi kita perlu lebih adem. Di depan aja kita udah pasang 2 sengaja kipas untuk membuat mobil ini lebih maksimal saat kita ngebut atau standby. Untuk AC sudah pasti dingin karena kita nggak suka panas, ya. 3 derajat untuk sistem AC gue rasa cukup lah. Nggak usah kau rasa-rasa lagi. Kau pakai selimut, pakai helm, mantap. Sorry, ini ada Iron Man. Ini oleh-oleh dari bini gue, ya. Jadi nggak boleh siapapun pakai kecuali gue sama dia. Oke lah, bisa terima lah ya. Ada taman di sini, ada rumput di sini. Bagian dalamnya kita pakai 9 drive supaya akselerasinya lebih bisa dimanipulasi, ya. Karena remap doang sudah cukup. Cuman kita pengen bikin lebih landai lagi, tapi belum kesampaian karena kita belum remap. Datanya masih begini, tidak seperti yang saya suka. Karena potnya itu ada aksiden, ya enggak. Kita pakai datanya dari lembaga keuangan. Bukan, datanya itu dari ada softwarenya ya, kalian mesti beli softwarenya. Jadi dari situ kita belajar gimana bikin lambda sensor lebih bagus. Kalau lambda sensor lebih bagus, akibatnya airflow rasio lebih dapat. Saat ini nahan, saat ini nggak nahan, semua ada datanya di situ. Mesti bagaimana, keluarannya gimana, datanya pipanya berapa. Kalau pipanya kekecilan, kita bisa akalin, bolongin. Tapi hanya orang-orang tertentu ya yang bisa ya. Kita coba bolongin 1 dengan kurang lebih 5 mili, hasilnya akan seperti ini. Ya, karena bukan sengaja, karena memang tidak sengaja. Karena kita udah bilang sama ketukang knalpot, tolong, ini remapnya bukan remap biasa. Kalau remap biasa, aku terimalah hasilnya. Tapi ini remapnya beda. RPM sekian udah, beda. RPM sekian, udah beda. Maksudnya lebih cepat. Sangat cepat responsinya, jadi kita butuh knalpot keluaran yang lebih baik pengeluaran. Misalnya dibesarkan aja. Kita nggak tahu siapa nantinya yang akan kita oprek nanti di mananya, tapi kita akan cari. Nanti kita akan bikin vlognya, ya, khusus ya. Enggak juga sih, cepet ya. Overheat. Asam kurap.
si Abu Monyet udah punya banyak sejarah sama gue ya. Udah 8 tahun nemenin gue ya. Udah kayak bini gue sendiri ya. Beli dari 2016, beli baru. Jadi nanti tuh kan gue jadi lupa. Orang gila.